Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia. Sahabat pekerja, tadi ada memang yang menggantung, sengaja kita tanyakan setelah sesi berikutnya tentang bagaimana perjalanan spiritual beliau selama di Turki. Kalau sekedar jalan-jalan, Mas Faiz sudah keliling dunia sudah banyak, tapi kalau bicara spiritual itu nggak pernah bakalan habis untuk digali. Nah, kita langsung saja kita tanyakan kepada Mas Faiz bagaimana perjalanan spiritual selama di Turki. Mas Faiz, ini kan tentu ada hal menarik ya yang mungkin bisa di-sharing buat sahabat pekerja. Apa sih inti dari ketemu dengan tanda petik guru spiritual tersebut? Ya, saya itu ke dua makam besar di sana. Satu makamnya raja, Sultan Ahmed II kalau nggak salah. Sultan Ahmed II. Satu lagi makamnya Maulana Rumi. Nah, yang menarik ini makamnya raja ini sepi. Oh, nggak ada yang berkunjung. Dua tempatnya mewah awalnya, tapi kayaknya nggak ada auranya gitu. Iya, biasa lah ya, biasa. Ya. Sebenarnya Maulana Rumi itu hidup, sampingnya ada masjid, ada gitu. Orang nggak pernah berhenti. Akhirnya saya ngambil pelajaran gitu ya. Antara cinta dan kekuasaan gitu. Oh, antara cinta dan kekuasaan. Ini dapat sendiri nanti ya. Power and love ya. Dan gini, banyak orang kan mencari kekuasaan. Lebih keren sih kayaknya. Tapi nggak abadi. Apalagi kalau sepanjang berkuasa itu kita menunggakan banyak luka. Betul. Ya dimaki-maki setelah kita mati. Setelah pensiun nanti sudah selesai juga ya kekuasaan tersebut. Dan yang ada malah catatan kelam tentang kita. Sementara kalau kita ngajari cinta itu nggak pernah mati. Oh, oke. Maulana Rumi udah meninggal 800 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang ajaran-ajaran beliau itu dibaca bukan hanya untuk orang Islam. Kalau ke Amerika, ke Prancis, ke luar negeri itu mereka banyak tahu Islam dari puisinya Maulana Rumi. Dari puisinya malah ya. Puisi tentang cinta. Jadi mereka merasa, loh ternyata Islam itu nggak hanya keras ya gitu, tapi juga ada dimensi cinta. Dari mana? Dari Rumi. Dari Rumi. Jadi saya tahu banyak orang masuk Islam gara-gara baca puisinya Rumi. Oh. Salah satunya ada dulu ada nama di Harvard itu tahun 70-an apa 60-an ya. Itu ada pendiri Institute of Transpersonal Psychology, psikologi agama lah namanya begitu. Dia masuk Islam gara-gara lihat itu. Lihat Wirling Darwis itu, kemudian baca tulisannya Rumi, jatuh cinta dengan Islam. Akhirnya sampai sekarang masih ada kampusnya itu. Namanya Sophia University, di depannya Stanford di Palo Alto. Saya beberapa Ramadan yang lalu itu di musolanya beliau. Saya makmum di tempat beliau. Iya. Namanya Doktor Robert Frager. Orang Amerika ya? Orang Amerika. Kemudian jadi mu'alaf, jadi mursyid tarekat di sana. Jadi kemudian belajar Islam, jatuh cinta gara-gara itu. Jadi kalau kita pingin dalam berdakwah itu, dakwah yang paling ampuh menurut saya bukan lewat kekuasaan, bukan lewat kekerasan, tapi lewat cinta. Lewat cinta, ya. Iya toh? Bukankah Nabi dulu itu banyak yang jatuh cinta sama beliau, bukan karena diajak berdebat, tapi karena jatuh cinta dengan akhlaknya beliau. Jadi kayak Aikido begitu ya, Pak? Bukan saling mematahkan, tapi langsung itu filosofi Wirling itu maksudnya apa sih, Mas? Wirling gitu. Jadi alam semesta semuanya berputar. Oke. Jadi planet mengitari matahari. Bahkan dalam diri kita ini tuh sel-sel tubuh kita kan berputar. Nukleus proton, elektron itu muter semuanya. Makanya tawaf pun kita berputar. Iya. Nah, Maulana Rumi itu punya filosofi bahwa dengan berputar itu kita mengalami ekstase spiritual, ada semacam kenikmatan batin. Terus tangannya gini nih. Ini simbol kita sedang menerima cinta dari Tuhan. Dan ini kita sedang memberikan cinta ini pada umat yang lain gitu. Jadi taking giving-nya di situ ya. Iya. Dan di dalam itu nggak hanya cuman gini, dia itu muter dengan baca terus Allahu begitu. Sampai dia lupa, itu bisa 1 jam itu nggak pusing. Jadi
dia seakan-akan dia tuh lupa dengan dirinya, yang ada hanya Allah, Allah. yang ada hanya cintanya Allah. Kita hanya sebagai semacam apa? Aliran talang yang dialiri air cahaya cintanya Allah diberikan ke umat manusia. Itu filosofinya begitu. Iya. Nah, kalau pengalaman spiritual yang paling mengubah hidup saya itu sebenarnya terjadinya udah lama. Saya kuliah. Suatu hari ketika saya kuliah, saya sakit keras. Oh, oke. Ini pribadi berarti ya? Sangat personal. Paman saya itu bersama ayah saya dulu pendiri Rumah Sakit Islam Surabaya yang di Wonokromo itu ya. Tapi kalau saya sakit itu nggak dirawat di rumah sakit, dirawat di rumah paman saya. Iya. Tapi lengkap alatnya? Enggak juga, cuma ini aja tempat ya? Iya, tempat dikasih obat gitu. Nah, satu malam saya sangat kayak mau mati itu. Badan kayak mau remuk, kepala kayak mau pecah. Terus waduh saya mau mati nih kayaknya gitu. Habis sholat Isya itu. Iya. Saya bilang kalau saya mati hari ini gimana ya? Lalu timbul dalam pertanyaan dalam diri saya, kalau orang udah mau mati gini, apa sih yang dia sesali? Itu bukan menyesal kenapa nggak punya uang banyak. Iya. Kenapa nggak, karena saya kuliah nggak IP lebih tinggi gitu ya. Tapi nyesel karena 3 hal. Yang pertama nyesel kenapa kok nggak ibadah dengan lebih baik. Oke. Lebih dekat dengan Allah, lebih mencintai dengan tulus, ibadah lebih dengan ikhlas. Yang pertama. Yang kedua, kenapa nggak berbuat lebih banyak untuk orang lain, terutama untuk orang-orang yang tercinta, orang dekat kita. Yang ketiga, kenapa kok nggak mengoptimalkan potensi diri kita? Gitu. Kita dikasih banyak hal, potensi, bakat, macam-macam kesempatan, kok nggak kita optimalkan? Akhirnya saat itu juga saya sujud di atas tempat tidur. Oke. Saya berdoa, ya Allah. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia. Jika engkau berikan kesempatan sekali lagi untuk meneruskan hidup, semoga itu kau tolong saya untuk bisa lebih dekat denganmu, lebih mencintaimu. Itu keluar begitu saja doa itu. Karena saya setengah enggak, udah kepala aku mau pecah, pakai sujud tambah sakit kan. Semoga bisa lebih mencintaimu, loving God. Semoga juga bisa saya gunakan untuk berkhidmat pada para hambamu, blessing others, rahmatan lil alamin. Yang ketiga, semoga saya tidak menyia-nyiakan potensi, kesempatan, bakat yang kau berikan pada saya. Di mana setiap hari saya bisa tambah baik. Sampai saya mati dalam kondisi yang terbaik, husnul khotimah dalam pelukan cintamu, self improvement. Muncul begitu saja, singkatannya logos. Jadi filosofi logos itu karena mengalami spiritual ini tadi ya. Loving God, blessing others, self improvement, hablum minallah, hablum minan nas. Kemudian ahsani taqwim. Sebaik-baik manusia atau self improvement. Nah, dari situlah lahir paginya saya kok tiba-tiba sehat saya ini. Sakit apa dulu kalau boleh tahu? Saya juga nggak tahu, karena paman saya ngasih tahu saya juga. Cuman kalau malam terasa sangat meriang gitu atau kayak mau pecah udah, kayak orang mau mati itu. Loh, pagi itu sehat walafiat saya. Saya pakai mandi itu bisa, awalnya nggak bisa buat mandi. Iya. Badan tuh muncul pecah-pecah gitu, Pak. Mandi seger saya. Kok sehat saya? Iya. Saya telepon teman saya di kampus, saya mau bikin logos community. Komunitas yang memiliki semangat loving God, self improvement. Saya bikin tuh organisasi baru, ya kayak HMI, PMI gitu loh. Tapi yang skala kecil di psikologi. Wah, rame itu diresmikan sama asisten dekan yang sekarang jadi presiden Himpunan Psikologi Indonesia. Ketua umumnya beliau Pak Profesor Sugeng Handoyo, saya masih ingat tuh. Dan ketika saya lulus, bikinlah namanya Logos Institute, yang akhirnya jadi SAFE itu. Iya. Jadi seperti itu pengalaman. Mas Faiz, ini kan kalau kita bicara tentang motivasi ada empat level ya. Ada yang namanya lata, ikut-ikutan. Orang kemana kita ikut, orang mau cari kaya kita ikutan gitu kan. Ada level kedua namanya kan takut ya. Orang itu takut
takut miskin lah, takut kecelakaan lah, takut penyakit Iya, lah iya, gitu kan. iya. Pandemi ini kan orang takut semua. Iya. Di atas itu adalah namanya kan bangga, pride dari kekuasaan gitu kan. Saya kalau sukses IPK 4,5 misalkan, kalaupun ada bangga. Tapi paling ada namanya cinta. Yang ini yang kalau tadi Mas Faiz bilang, inilah sebenarnya esensi kita sebagai hamba, Benar. bagaimana dengan cinta. Cuma kan gini Mas, kalau kita bicara Indonesia hari ini kan, kalau tiba-tiba masukin kata cinta, kayaknya orang tuh apa Belum ya? siap ya. Belum siap gitu Mas. Sementara kan lihat kita demografi 2030, 2040, konon katanya kalau semuanya positif, kita kan Indonesia power, Indonesia emas dan lain-lain. Tapi kalau misalkan negatif semua, pesimis semua, pandemi berapa tahun lagi? Ya bisa 10 tahun lagi. Itu nyungsep ini Indonesia. Nah itu gimana Mas agar filosofi cinta ini bisa masuk ke seluruh seluruh ruhnya orang Indonesia, kita optimis bahwa 2030, 2045 kita itu bisa menjadi Indonesia superpower. Gimana Mas Faiz? Ya kalau saya itu bisa dianggap sebagai 4 level, bisa juga kita ambil semuanya. Oke. Ya, bisa ya. juga nggak harus level-level, tapi bisa semuanya. Mhm, Karena mhm. dalam Quran pun juga dikatakan kadang-kadang Tuhan pakai menggunakan takut, ngancem-ngancem neraka, gitu dipakai juga. Iya. Kadang-kadang dipakai juga ngiming-ngiming surga, dipakai semua. Terus juga kadang-kadang pakai cinta juga. Cinta gitu. juga, iya. Jadi tiga-tiganya itu bisa dianggap level, bisa juga dianggap kita gunakan semua aja juga bisa. Iya. Bahkan yang ikut-ikutan tadi itu asal positif ya nggak ada salahnya juga. ATM kan ya amati iya, tiru modifikasi. modifikasi atau Iya, ATP amati tiru plug. Bisa juga. Iya. Jadi kalau saya kawan-kawan kalau kita pengen Indonesia ini bangkit jadi negara besar, pertama bikinlah Anda jadi orang besar. Oke, kitanya dulu ya, personal ya. Lah iya, kita juga bukan presiden, bukan betul. ya kita bisanya apa kita lakukan aja yang kita bisa. Kalau saya sebagai trainer, ya saya lakukan yang saya bisa. Apa? Saya ingin melahirkan 5 juta shafter. 5 juta shafter. Kenapa? Dengan 5 juta shafter itu mereka terbantu ketika ada masalah dan dia membantu sekitarnya minimal 50 orang yang akan terbantu. Dan di save itu pada akhirnya dia nggak hanya terbantu mengatasi masalah, dia juga kita bawa untuk sukses, kita bawa untuk happy, kita bawa untuk menjadi orang mulia, fitness. Saya pikir kalau udah cukup banyak orang kayak begitu, ya bangkit juga kok kita ini. Nah, Anda mampunya berapa gitu? Kalau saya cita-citanya 5 juta. 5 juta. Kalau misalnya kawan-kawan mau join the club, minimal 50 udah sangat bagus. 50 orang sekitar Anda bisa jadi shafter dan dia kalau ada masalah bisa ngatasi masalah sendiri. Kalau dia ada sekitar dia ada masalah dia bisa bantu orang itu, lalu pada saatnya kita juga ajak dia untuk dia juga sukses, happy and greatness. It's very powerful saya pikir. Nggak usah nunggu jadi wali kota lalu jadi bupati untuk bisa menggerakkan ini. Kita aja bisa. Dari kita dulu ya. Jadi versi terbaik kita. Dan bantu orang sekitar bantu kita. Orang sekitar. Jadi kalau dalam bahasanya Stephen Covey itu find your voice and inspire others to find theirs. Kan Stephen Covey bikin buku 7 kebiasaan manusia. Terakhir kan dia bikin kebiasaan ke-8. Apa kebiasaan ke-8 itu? From effectiveness to greatness. Nah, apa greatness itu? Temukan versi terbaik diri Anda. Versi terbaik. Dan inspirasi orang lain untuk menjadi versi terbaik diri mereka. Signifikan lah seperti itu ya. Signifikan sih ya. Jadi ngasih manfaat besar. Dan di tempat kita masing-masing aja. Kalau kita sebagai pekerja ya sudah di rumah kita, kita sendiri, orang sekitar kita, udah selesai. Jangan mikir jauh-jauh. Iya. Saya tuh menerima telepon Mas, orang menderita sekali, padahal dia lulusan UI, pinter sekali. Juga bukan orang nggak punya pengusaha, tapi cemas sampai itu bikin dia kayak mau mati. Gara-gara apa? Kepikiran sesuatu yang bukan tanggung jawab dia gitu. Mikir negara ini coba. Lawang dia bukan presiden. Mikirin kenapa negara ini akhirnya stres sendiri. Iya. Stresnya sampai sakit. Sampai cemas, sampai gemeter. Yaitu karena yang jadi lingkaran pengaruhnya nggak dia urusi dengan benar, dia kepikiran sesuatu yang itu di luar lingkaran pengaruh dia. Jadi hentikan gitu. Iya. Jadi kita harus tahu diri. Mana lingkaran pengaruh yang bisa kita pengaruhi, mana cuma lingkaran kekhawatiran yang kita cuma bisa mikir. Situasi negara, situasi dunia, situasi ini kan itu pun nggak jadi pertanyaan Allah nanti gitu. Iya. Karena yang ditanya kenapa negara ini kok rusak gara-gara kamu, enggak kan? Iya.
yang ditanyain kenapa anakmu kayak gitu kan gitu. Betul, betul. Apa yang kita lakukan gitu ya. Nah, banyak orang itu mikirin negara sampai anaknya nggak keurus. Kan ada yang bilang dulu ketika saya masih jadi orang yang pinter atau sok pinter, saya ingin mengubah dunia. Tapi sekarang saya jadi orang bijak. Saya mikir bagaimana mengubah diri saya. Mengubah diri, ya. Dengan itu bisa mengubah pelan-pelan yang lebih besar. Oke, ya. Ini luar biasa nih Mas Faiz. Sahabat pekerja, ini hal luar biasa. Ternyata visi beliau itu adalah, ini sebenarnya pesan dari Cak Nun juga tadinya, bahwa jadilah diri kita sendiri dan jadilah versi terbaik dari diri kita sendiri. Yang itu berproses sampai akhirnya beliau punya ada namanya logos, ada namanya sep dan lain-lain, dan beliau punya mimpi untuk menjadikan 5 juta chapter, yang artinya itu kan bisa mempengaruhi Indonesia. Tetapi di luar dari itu ternyata kita bisa mengubah diri kita dahulu, baru kita akan bisa mengubah orang lain. Luar biasa, dan kita tetap dapat inspirasi, dan sebagai seorang karyawan kita harus bisa memberikan dampak bagi diri kita pribadi, minimal di lingkungan keluarga kita yang terdekat. Bisa juga nanti kita bekerja di lingkungan kerja kita. Seperti itu yang kita bisa sampaikan pada momen kali ini. Dan tetap di OPEK, obrolan pekerja, bersama saya Hari Saputra. Terima kasih Mas Faiz atas waktunya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Amin, dan amin. kita terus bisa komunikasi, bisa memberikan dampak buat Indonesia Amin. menjadi lebih baik. Berawal dari sebuah keprihatinan demi sebuah harapan untuk sekedar hidup layak dari para pekerja, kami belajar untuk memberdayakan diri kami sendiri. Kami bahkan belajar untuk mengadvokasi sahabat pekerja secara mandiri. Kami telah memulai kolaborasi proyek teknologi informasi, lokakarya sahabat pekerja, dan expert sharing dengan menghadirkan pekerja profesional di bidangnya. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia.